sejahtera semua yang sudah hadir malam hari ini ya, kembali kepada host kita yang tercinta luar biasa Mbak Rin yang menemani kita dengan setianya, kemudian para member Wikinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Topik kita malam ini mengenai produk kita yang terbaru akan launching dan mulai selling hari ini ya, yaitu Benings Chromosome. Nah, kenapa dipakai kromosom namanya? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kromosom itu istilahnya ikon, brandingnya kromosom. Karena di tingkat sel tubuh kita yang paling menentukan, yang paling bagus kualitas segalanya itu ditentukan oleh kromosom. Maka itu Dr. Oki mengambil istilah kromosom sebagai branding. Jadi kalau segala sesuatu terkait dengan kromosom, artinya itu poin penting. Sesuatu yang sifatnya fundamental. Karena manusia terbentuk dari kromosom, makanya disebut bening, berarti bening kromosom, berarti hal terpenting skincare yang harus digunakan. Oke, itulah makanya diambil istilah kromosom. Dan kromosom ini bergerak cepat, menandakan bahwa skincare kita bisa memberikan perubahan achievement ya, terminasi glowing ya, yang termasuk cepat seperti cepatnya bergeraknya kromosom. Istilah inilah yang diangkat oleh Dr. Oki menjadi brand icon Benings di Wikinara. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai 4 item dalam satu paket di Benings Chromosome, nanti kita tahu dulu nih step-step apa sih kalau kita menggunakan skincare itu, beauty stepnya apa sih ya, itu kita harus tahu ya. Oke, kita lihat dulu slide pertama ya. Ya, mengetengahkan mengenai step-step beauty. Oke. Coba Mbak Rin kita lihat di slide pertama. Kita hari ini ada 2 slide. Slide pertama mengenai slide sesi pertama mengenai beauty step ya. Slide berikutnya sesi kedua adalah mengenai paketnya sendiri yang terdiri dari 4 item dan cara pengaplikasikannya. Oke. Jadi dokter apa dari saya, Dok? Dari Mbak Rin aja. Dari saya. Oke, saya bantu sebentar ya, Dok. Ya, jadi untuk melakukan skincare ini kita nggak bisa asal-asalan. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana mengaplikasikannya di tubuh, di wajah kita ya terutama. Mengapa? Karena salah aplikasi saja salah, padahal produknya bagus. Nah, di sini kita harus mengetahui dan paham betul beauty step, karena ini pada saat kita memperkenalkan Benings Chromosome satu paket, tapi Anda tidak memberikan instruksi yang benar, hasilnya jadi nggak, jangankan maksimal, optimal aja enggak. Nah, makanya malam ini mohon dicatat yang direkam ini bagus ya. Oke, kita masuki slide pertama. Jadi the wiki beauty step. Oke, nggak apa-apa sembari jalan ya. Jadi beauty step itu ada 4 langkah yang secara sistematis, lega artis begitu. Jadi ada aturan SOP cara menggunakan skincare yang benar. Nah, di Wikinara kita punya edukasi namanya Wiki Beauty Step. Nah, ada 4 langkah saat kita mau menggunakan skincare yang harus diketahui. Ya, langkah pertama adalah saya juga punya di sini ya, jadi kita bisa ada 4 langkah perawatan kulit di Wiki Beauty Step, yaitu yang pertama adalah clear atau membersihkan, istilahnya cleansing. Karena ini berkaitan nanti dengan produk yang kita luncurkan. Itu persiapan untuk membersihkan wajah. Apa yang digunakan di item produk kita yang dari 4 itu. Ya. Kemudian step berikutnya adalah nourish, menutrisi. Jadi memberikan nutrisi dan vitamin untuk kesehatan dan kesegaran kulit. Nah, ini juga ada di 4 item itu.
ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus, memberikan perawatan khusus pada kulit yang bermasalah. Ini kita macam-macam nih. Usia ada yang berjerawat, ada yang sensitif, kemudian ada yang berbintik-bintik, ya, kemudian ada yang mulai gelap, akan melasma, dan mulai ada prematur aging, garis-garis, mata panda. Nah, itu masuk di step ketiga, fokus. Yang keempat terakhir adalah protect. Nah, ya, Protect ini melindungi, memberikan perlindungan pada kulit terhadap faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa aja? Pertama yang jelas karena kita tinggal di negara khatulistiwa, ya, otomatis sinar UV. Dari UV itu ada 3, UVA, UVB, UVC. Gimana bedainnya? Nggak bisa dengan kasat mata, ya. Pada saat dia menyentuh wajah kita, itu baru terasa di mana ada yang dipantulkan, mana ada yang langsung masuk menerobos. Nah, itu yang hanya bisa mendeteksi adalah wajah kita. Oke, kemudian apa lagi? Make up yang kita pakai, terutama wanita nih, karena make upnya kalau pergi keluar nggak mungkin biasa aja, sampai 3 cm malah tebal, apalagi hadirin acara tertentu, ya. Kemudian apalagi macam-macam, asap rokok, polusi udara. Kalau saya nggak kemana-mana, dok, ibu rumah tangga aja, oh jangan salah, masak di depan kompor itu ada panas yang bias. Apalagi Anda menggunakan gadget, radiasi ini itu kena, ya. Oke, terus kita masuk ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya, clear. Nah, step 1 ada clear, membersihkan. Fungsinya apa sih membersihkan ini? Untuk membersihkan kulit, ya, di slide berikutnya, dari dalam maupun luar, dan juga mengangkat sel kulit mati. Nah, ini poinnya. Jadi kalau ada asal-asal bersih aja, nggak bisa. Anda percuma, ada wasting time. Atau Anda udah oke, sabun yang digunakan nggak punya quality yang bagus untuk membersihkan. Sama juga. Jadi dari teknik cara membersihkan, dari kualitas produk yang Anda pakai menentukan, ya. Oke, dok, saya presentasi bisa di-share sini, ya, bisa. Apa sih yang nggak bisa buat bikin Nara, ya kan? Oke. Kemudian melembutkan stratum corneum yang kaku dan kering. Nih, jadi pada step membersihkannya nggak cuma bersih doang, tapi ada melembutkan stratum corneum. Apa sih, dok, stratum corneum? Stratum nih, kulit kita ini ada 3 lapis, epidermis, dermis, dan endodermis. Stratum corneum di atas dermis, ini kulit kita paling atas. Nah, itu harus dijaga karena itu tempatnya, Pak. Ingat, sel kulit itu umurnya 28 hari. Makanya kalau ke dokter kulit suka dibilang kontrol sebulan lagi, ya. Bukan dokter kulit yang merawat pasiennya supaya dapat income tiap sebulan datang. Bukan. Memang usia kulit itu 28 hari. Nah, kalau 28 hari kan ada yang keluar dia. Kalau dia bagus fotosintesisnya, ya, proses fotosintesis wajahnya bagus, ya, karena perawatan, nutrisinya bagus, tidak masalah. Itu nggak perlu Anda bergerak-gerak aja kulit rontok yang stratum corneum itu, ya. Tapi kalau enggak, udah penuh komedo, berpori-pori, bermasalah, minyaknya mampet, minyak oily face, itu nggak bisa. Anda harus lakukan perawatan. Apalagi usia yang sudah 25 ke atas saja sudah harus ada perawatan, ya. Jadi terutama perempuan, wanita, karena perempuan ini tergantung daripada hormon. Beda laki-laki. Kalau laki-laki it's get better with age, makin tua makin. Kalau perempuan enggak, karena hampir sebagian perempuan ini, ya, wanita ini, ya, dipengaruhi oleh kadar hormon, ya. Oke. Nah, kemudian melancarkan dan meningkatkan sirkulasi darah. Nah, salah satunya juga kenapa membersihkan ini kan
kita ada scrub, kita ada lakukan pemijitan. Nah, ini memperlancar peredaran darah kulit. Nah, makanya kenapa kalau hati-hati kalau kita suka lihat ada pecahnya pembuluh darah ya, kalau istilahnya itu ya, kena penggunaan kosmetik yang tidak direkomendasikan ya, misalnya mengandung merkur, hakinya terlalu tinggi ya, mengandung alkohol berlebihan, itu salah satu poinnya. Slide berikutnya adalah rangkaian produk yang pada angka ini apa ya, ada cleansing, ada facial wash, ada masker filling. Nah, nanti di ketiga, salah satu di antara 3 item ini ada paketnya bikin arah ya di bening. Kemudian kita masuk lagi ke slide berikutnya. Kenapa pada saat kita cleansing itu kita harus melakukan efek massage, kita melancarkan peredaran darah, karena sel-sel kulit di wajah ini juga butuh aliran darah supaya tidak gampang terjadinya kerutan, supaya terhindarinya mata panda ya, supaya yang harusnya minyaknya keluar, ini kita memproduksi minyak keluar juga. Makanya kalau membersihkan wajah nggak cuma aduh salah. Pertama yang harus dilakukan pada saat membersihkan wajah, ambil tangan Anda sendiri ini harus bersih. Jangan Anda ambil facial cleansernya, taruh di sini, Anda cuci, Anda tempel. Itu artinya Anda mencuci tangan, dan kotoran di tangan Anda tumpahkan ke wajah Anda. Jadi yang benar adalah pada saat sebelum mencuci wajah ya, Anda bersihkan dulu tangan Anda dengan sabun ya yang antiseptik, baru kasih cleanser di tangan Anda, gosok, setelah lakukan pijatan. Pijatan ini nih, lihat ya kamera ya, titik center point kita di sini ya, kemudian di sini, di sini, di sini. Nah, ini yang ke sini, dari sini ke sini, set, dari sini ke sini, tarik sini, dari sini ke sini. Nih, dari sini ke sini, titik akupunktur untuk melakukan pemijatan di mana itu center point supaya peredaran darah Anda lancar. Nah, jadi kalau kelihatan di sini ya, sebelum dimasaj, kalau ini efek massage feeling tuh, kalau nanti kan kita akan keluar juga di produk feeling ya, ada, saya udah dapat bocorannya. Nah, jadi kalau yang sebelum dimasaj dan sesudah dimasaj, dan bedanya ya, peredaran darah tuh sangat, jadi gak usah Anda buru-buru, aduh udah buang-buang sabun, wasting time, hasilnya nggak ada. Kita ini perlu hasil, bukan cuma melakukan sesuatu yang buang-buang waktu. Slide berikutnya. Step berikutnya ada nutrisi ya. Maksudnya apa? Nutrisi ini memberikan asupan nutrisi dan vitamin ke kulit wajah. Nah, di 4 item ini nanti ada ya. Jadi memberikan hidrasi, kelembaban pada kulit. Slide berikutnya. Hidrasi apa? Menjaga kadar air, terutama kita di daerah Katulistiwa ini ya. Ini ya, apalagi kalau panas terik itu, kalau kulit kita kurang air, udah kurang air, males minum ya, itu gampang sekali ibarat tanah tuh retak. Nah, makanya kita di sini Dokter Oki produknya cukup memberikan hidrasi. Nanti ada namanya purifying hydration ya, itu bagus sekali ya. Dan kelembaban pada kulit, dan juga memberikan asupan gizi untuk mendukung kolagen. Ingat ya, kolagen ya, kolagen tubuh kita ini memproduksi kolagen, wajah kita juga ada kolagennya ya, tetapi sayangnya di usia 20 mulai turun, udah 20-25 lah ya, sudah mulai menurun produksi kolagen. Ingat ya, kolagen itu menentukan kelenturan. Jadi kalau produksi di kolagen di tubuh itu ya, atau kita ada dengar istilah suntik kolagen bikin cerah, nggak akan. Mau berapa kali suntik kolagen, mau berapa kali infus kolagen bikin cerah, bukan. Kolagen tidak bikin cerah.
Kolagen menjaga tekstur kulit, wajah, dan tubuh Anda lebih lembut alami, nggak ada kerutan. Nah itu, tapi kalau mau glowing, glutathione. Alhamdulillahnya kolagen dan glutathione tuh ada di 4 item ini. Ya, makanya harganya ini termasuk murah karena banyak sekali asupan-asupan nutrisi yang diberikan di 4 item produk kita. Oke, slide berikutnya. Apa sih kalau yang digunakan untuk nutrisi ini ya? Oh, moisturizer mix, serum, night cream. Nah, kita di sini ada nanti ya, the night cream, sunscreen, ya itu semua memberikan nutrisi. Slide berikutnya, fokus. Fokus ini adalah fokus pada area kulit yang bermasalah atau yang menunjukkan gejala masalah kulit. Contoh, jauh-jauh, komedo, pori-porinya besar, berminyak, ya, kemudian berjerawat, mulai timbul garis-garis penuaan, prematur aging, kemudian flek-flek, apalagi wanita-wanita yang sudah mulai memasuki masa menopause, premenopause itu udah gampang flushing, merah, kemudian ada flek, ada yang bercak-bercak. Flek sama bercak beda, ya. Kalau melasma itu dia sekitar bibir sini ya. Nah, kalau yang flek-flek itu spot-spot, terus mata panda, ya, Anda stres dikit langsung garis timbul. Kemudian Anda kurang minum, ya retak. Kalau udah retak itu gampang sekali terjadinya penuaan garis-garis. Kenapa? Kurang hidrasi. Oke. Nah, produk apa yang bisa untuk focusing ini? Oh, nanti Dr. Rocky banyak, semua bisa hampir. Ya, oke, slide berikutnya. Kita masuk ke yang terakhir yaitu protect, melindungi. Nah, melindungi ini ya maksudnya melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari, terutama karena kita berada di negara tropis ya, dan faktor lingkungan seperti asap rokok. Jangan salah ya, kalau kita nggak merokok ya, tapi di sekeliling kita asap rokok itu mempercepat sekali proses prematur aging. Jadi kalau Anda udah rajin melakukan perawatan skincare ya, menggunakan skincare, tapi di ruang lingkup Anda perokok semua, jangan kaget tuh hasilnya sama aja zero. Kenapa? Asap rokok itu dengan cepat sekali membuat wajah Anda kusam, prematur aging semua. Nah, jadi lebih baik kalau ada yang merokok, apalagi Anda tidak perokok, jika tidak ada lingkungan itu untuk menjauh. Nah, apalagi kosmetik yang Anda nggak tahu isinya apa, ya, merkuri terutama, kemudian yang sinar UV tadi, oke. Kemudian pada wanita-wanita yang menggunakan alat kontrasepsi, ya, kontrasepsi di sini maksudnya pil KB, suntik dan susuk. Nah, itu ada side efeknya, efek sampingnya kalau nggak flek, jerawatan, gemuk. Nah, misalnya datang ada orang, aduh, muka saya flek-flek nih, gimana ya? Tanya dulu, kalau kira-kira dia ibu produktif, tanya, iya, ibu menggunakan pil KB, suntik KB, atau susuk KB. Karena kalau itu selama masih menggunakan, efek sampingnya di dia seperti itu flek, ya hasilnya tidak mungkin maksimal, paling tidak diminimaliskan gitu. Jadi nggak akan mungkin bisa cerah sekali gitu. Itu jangan sampai menjadi satu bahan bahwa bikin bening kromosom tidak bekerja. Bukan, jangan salahkan bening kromosomnya ya, jadi harus dipahami gitu ya. Kemudian membuat tampilan kulit menjadi lebih cantik ya, karena kalau di bening kromosom nanti ada paket yang untuk membuat ini ya, dalam segi protect. Jadi apa aja sih yang digunakan kalau untuk protect ini ya, dari makeup base itu apa? Makeup base itu bisa yang paling utama sun cream ya, kemudian ada foundation, ada day cream. Di negara tropis kita ini ya,
menggunakan sunscreen itu wajib, sangat wajib. Kenapa? Karena efek yang terutama sinar UVA, UVB, UVC itu ya makin tidak kita pakai penghalang ya, itu sangat berat sekali. Kulit kita gampang terjadi bercak, gampang terjadi iritasi ya, apalagi di jam-jam berapa? Jam-jam antara jam 11 sampai jam 4. Jam 2 itu rawan tuh. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke bening kromosom. Biar nanti saya jelaskan per ini apa sih fungsinya si bening kromosom ini. Oke. Kita lihat slide dari paket kita yang keluar 4 item ya, bening kromosom yaitu Hyper White Chromosome Set, terdiri dari cleanser, toner, sunscreen, SPF 50 PA 4+, dan night cream. Coba kita tunggu Bari menampilkan slide mengenai nah ini dia bening kromosom. Saya ulas lagi ya. Kenapa pakai nama bening kromosom? Jangan sampai nanti pikir ada kromosom-kromosomnya, dan itu maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah dipakaikan nama kromosom oleh Dr. Oki ini sebagai branding bahwa tingkat yang paling menentukan satu kehidupan seseorang adalah kromosom. Artinya bening ini merupakan satu produk yang menentukan wajah Anda menjadi lebih baik. Nah, kira-kira kurang lebih similar anonimnya begitu. Oke. Slide pertama kita lanjutkan ya. Jadi apa namanya? Hyper White Chromosome Set ya. Chromosome ini maksudnya glowing chromosome. Hyper White sangat-sangat memutihkan. Hyper White ya. Memutihkan itu bukan bleaching ya, harus dibedakan. Nah, ini ada 4 item, yaitu pertama cleanser, kedua toner ya, kemudian ada sunscreennya Anda harus jelas nih. Sunscreennya adalah SPF 50 PA 4+. Dan satu lagi night cream. Lanjut. Nah, Anda harus tahu, slide berikutnya Marin, Anda harus tahu pH normal kulit itu berapa. pH normal kulit adalah 5,4 sampai 5,9. Ya, kadang-kadang ada juga sih yang 4,2 sampai 5,6 ada. Ini pH kulit kita dia harus diperhatikan. Kenapa? Kalau pH kulit kita tidak seimbang, apa yang terjadi? Ini apa nih? Karena ini kayak tadi dengan menggunakan produk yang 4 ini, kita ikut menjaga pH kulit. Kalau kulit Anda mulai terjadi adanya breakout, ya, kemudian ada komedo, minyak berlebih, kulit kering, kulit kusam, berarti pH-nya udah nggak normal. Nah itu aja. Karena pH normal itu 5,4 sampai 5,9 atau bisa juga 4,2 sampai 5,6. Nah dari 4 kategori tadi ya, 4 atau 5 tuh, ada breakout, ya, ada komedo, minyak berlebih, kulit kering, bahkan sampai kusam, mohon apa ya, itu artinya pH-nya udah seimbang. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Perawatan. Solusinya udah begitu. Itu baru taraf standar yang terjadi. Wajah sampai akne vulgaris, infeksi, udah repot deh. Kanker apalagi. Nah, kita lihat di sini di slide pertama mengenai bening kromosom ya. Bening kromosom chromosome cleanser ya. Kalau kita lihat di sini ingredients ya, komposisi ini kita poin penting aja, karena nanti di sesi berikutnya tidak malam ini kita bahas dulu mukadimahnya. Ingredients yang penting di situ ada ditebalkan adalah 25% amino acid cleansing. Nggak ada suaranya. Masa sih? Ada dok, lancar dok. Ada kan? Lancar dok.
Itu biasanya kalau yang nggak ada suaranya ada jelas. Oke. Jelas dong. Ingredientsnya 25% amino acid. Oh, mungkin sinyalnya mereka ya. Kemudian ada 3D brightening essence, ya. Nah, ini yang digaris bawah, yang ditebalin ini yang perlu diingat. Ini karena edukasi, selling point, strong point dari produk ini. Oke. Nah, apa nih amino acid cleansing tool 25%? Asam amino ini terdiri dari isinya ini. Kenapa? Karena sel kulit kita itu adalah terdiri dari asam amino. Nah, bayangin aja cleansing aja sifatnya hampir seperti asam amino 25%. Kemudian ada 3D brightening essence yang ada namanya niacinamide ya. Niacinamide ini terkenal untuk mencerahkan. Jadi kalau ada produk pakai niacinamide berarti untuk mencerahkan. Ya, istilah mencerahkan itu ya namanya brightening. Jadi kalau pakai niacinamide berarti cerah. Kemudian ada istilahnya 377. Anda harus tahu, jadi saya nggak akan bahas semua, tapi yang bahas di strength point, strong point-nya ya. 377 itu apa sih? Itu zat pencerah kulit yang bekerja menghambat aktivitas enzim tirosinase. Tirosinase ini ya yang bertanggung jawab atas produksi melanin pada kulit. Apa sih melanin itu? Melanin itu pigmen ya, pigmen yang mengeluarkan warna alami untuk kulit, mata, rambut. Makin tinggi kadar melanin seseorang ya, makin gelap. Nah, disinilah protection daripada poinnya si 377 untuk mencerahkan wajah. Nah, jadi Anda harus tahu nih, ini 377 apa sih 377? Zat pencerah wajah. Oke, diulang. Apa sih 377 zat pencerah kulit yang bekerja menghambat aktivitas enzim tirosinase yang memproduksi melanin. Nah, jadi kalau wajah Anda tuh lebih gelap dari yang sebelumnya, berarti produksi melanin Anda meningkat. Karena melanin ini pada dasarnya untuk memberikan warna alami pada kulit, mata, rambut. Mata ini yang hitam-hitam dulu ya. Nah, orang Indonesia ini kan kadang-kadang kan produksi melaninnya berlebihan ya, apalagi udah kena paparan gampang hitam gitu loh. Nah, 377 ini berperan mencerahkan itu dan menghambat produksi melanin. Nah, jadi kalau 377 apa sih? 377 apa sih itu tadi ya? Kemudian kita lihat lagi kita lihat lagi ingredient yang lain. Ada asam hyaluronat. Saya pilih-pilih ya malam ini yang asam. Karena apa? Karena judulnya hyper white ya, glomoso glowing. Jadi ada poin penting yang mencerahkan, yaitu tadi niacinamide ya. Kemudian 377 asam hyaluronat. Kalau udah kayak gitu, Anda mengenalkan skincare ini, terutama pada dokter-dokter estetik, udah paham tuh. Ada apa sih kalau bisa bikin glomoso, bisa bikin glowing? Oh, kita punya cleanser, ada niacinamide, ada 377, ada asam hyaluronat. Udah paham nih? Oh iya benar. Oke. Nah, benefitnya apa? Keuntungannya apa? Dia bisa menghydrating deep cleansing. Apa sih hydrating deep cleansing itu? Dengerin ya. Membersihkan tanpa membuat kering skin barrier. Jadi ini ada kan ya yang namanya kalau kita pakai cleanser, makin lama kulit kita makin kering. Ada nggak? Bukan ada. Banyak. Makanya ini komposisi menentukan hasil. Nah, di cleanser enggak, walaupun ini benefitnya justru hydrating deep cleanser. Makin Anda bersihkan, kadar cairan tuh makin dijaga. Nah, itu poinnya. Makanya kenapa dilakukan deep cleansing? Karena kita ini kan kadang-kadang pakai make upnya ampun-ampun, 3 cm, 3 mili ya, nggak foundation, terus apalagi itu eyeshadow ya kan. Nah, Dokter Oki smart nih, nggak bisa nih kayak cleansing biasa nih, harus deep cleansing. Tapi deep cleansing
kita ikut menjaga kadar air. Makanya ada hydrating, deep cleansing. Deep cleansing, jadi dilakukannya kapan ini, ya kan? Karena yang kita jaga ini skin barrier. Tahu nggak skin barrier itu apa? Lapisan terluar kulit. Lapisan terluar kulit itu apa? Epidermis, di mana yang ada tadi stratum corneum pada atasnya terutama. Ya. Nah, itu dijaga. Makanya kenapa menggunakannya ini rutin, paling nggak sehari 2 kali minimal, ya kan? Tapi kalau Anda ada pergian berkali-kali ganti makeup dan segala macam, itu harus lebih intens ya. Karena poin penting menjaga kulit sehat, baseline-nya adalah rutinitas membersihkan kulit wajah Anda sebelum dan sesudah aktivitas, itu yang benar. Jadi bukan sesudah aktivitas, sebelum aktivitas aja Anda harus bersihkan dulu, baru Anda pakai sunscreen, baru Anda pakai serum, baru Anda pakai day cream, night cream. Kenapa? Kalau Anda tidak bersihkan dulu, kalau yang kulit Anda penuh dengan oil type ya, atau bersifat pure, banyak pori-pori menyumbat sebumnya, kemudian juga ada jerawatnya, nggak akan masuk. Jadi sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas, kalau di skincare step itu wajib rutin dilakukan pembersihan. Makanya ya, cleanser produknya Dr. Oki ini rata-rata semuanya 0% alkohol. Kan biasanya orang di luar sana kan cleanser itu ada alkohol ya, supaya bersih, antiseptik segala macam. Enggak, kita 0% alkohol, menghindari terjadinya iritasi. Oke. Terus berikutnya ya, kita masuk ke yang slide. Nah ini ya kan, oil control, improve dullness dan roughness. Improve dullness dan roughness ini maksudnya apa nih? Ya, supaya yang nggak rata nih, nggak rata, entah dia pori-pori besar, terus banyak minyak, ya. Ini jadi ikut diratakan nih dengan cleanser ini, kayak scrub. Lihat itu 0% alkohol. Nanti ya saya jawab ya. Oke. Ada kok di ini ya, gramnya. Kalau yang ini ya, yang cleanser ini 80 gram. Yang cleanser ya 80 gram. Oke, oil control dan 0% paraben. Paraben tau nggak paraben? Jadi pengawet. Dia nggak pakai. Walaupun di BPOM itu ada kadar paraben diperbolehkan, tapi Dr. Oki nggak pakai 0%. Aman ya. Purifying proses, apa sih itu? Membersihkan kulit ya, dan sisa daripada make up. Jadi ini keuntungannya dengan menggunakan cleanser kita. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya adalah Bening Chromosome Glomosome Toner ya, dengan kemasan 100 ml. Ingredientsnya apa aja? 4D Brightening Complex. Isinya apa? Coba lihat, coba di zoom lihat ya. Nomor 1 itu isinya 377. Tahu ya tadi 377 apa? Zat pencerah, Bapak, yang bisa mencerahkan wajah. Jadi udah nggak bingung lagi ntar. Arbutin, niacinamide, glutathione. Waduh, ini komposisinya top jreng. Arbutin itu mencerahkan, anti-aging, niacinamide pencerah, glutathione itu anti-aging. Jadi di toner kita itu udah ada glutathione. Bayangkan toner ada glutathione, itu mahal loh glutathione itu. Anda tahu kan kalau mau nyuntik putih ya ada kan infus glutathione, ya kan? Artis-artis tuh semua kalau pada pengen putih ya glutathione. Anda kalau bilang saya mau putih ya disuntik kolagen, salah, nggak ngerti berarti.
Saya mau putih, saya infus kolagen, infus glutathione baru benar. Saya mau kelihatan kulit saya kenyal, kulit saya lembut, halus baby face, saya infus kolagen, itu benar. Ini Anda berkecimpung di dunia skincare, harus bedakan fungsi kolagen, fungsi glutathione. Jangan salah, ini pasti Anda akan ditanya. Pasti glutathione. Jadi kalau ini nih kayak glutathione yang disuntik, bukan, Anda harus pintar jawabnya. Ya. Jadi di toner kita ini udah ada arbutin, udah ada 377, udah ada niacinamide, ada glutathione. Itu mahal loh. Bayangkan. Ya. Kemudian ada lagi propionyl glycol 2 kali balancing factor. Ya. Oke. Nah, ini kalau jadi bawah-bawah 377 itu selling point ya, inget ya, selling point 377 niacinamide, arbutin, glutathione, kolagen, itu selling point. Oke. Slide berikutnya adalah benefits-nya apa? Ya, multi whitening. Nah, ini yang digambarin benar. Lightening melanin. Jadi melanin kan tadi apa? Pigmen kulit. Ya, melanin itu pigmen kulit untuk warna apa aja, kulit, mata, rambut. Ini lightening. Melaninnya dibikin cerah gitu. Produksi melanin dikurangi, melaninnya difotosintesis, istilahnya gitu ya. Jadi lightening itu bikin light ya. Kemudian ada lagi booster skin radiance, membuat kulit lebih kenyal, mencerahkan kulit, melembabkan kulit, booster. Nah, karena ingat tadi fungsi di sini ada arbutin ya, isinya, kemudian juga ada glutathione. Nah, terus improve skin texture. Jadi tekstur ini, kulit ini diperbaiki. Makanya tadi namanya pakai kromosom, supaya berarti toner dari benih kromosom aja kerjanya sampai sebegitu ya gitu. Mana ada kok toner kadang-kadang cuma untuk make up doang, membersihkan make up saja. Tapi di bening benefitnya lihat. Ya. Kemudian apalagi di sini smooth and soft, dengan make toner aja ya itu bisa bikin halus, kebayang gak sih? Dan poin pentingnya lagi, dia tuh 0% alkohol. Di luar sana rata-rata toner tuh ada alkohol, katanya untuk mencegah terjadinya peradangan. Ya kalau dipakai sekali oke lah, ya kan? Entah toner ini menjadi juru kunci juga. Setelah dibersihkan Anda harus pakai toner, karena kalau dibersihkan nggak pakai toner cuma ibaratnya ya yang tidak hilang pada saat cleanser, pada saat toner, atau toner kita ini selain membersihkan lagi season keduanya, tapi memberikan nutrisi dan perlindungan, bahkan juga memberikan solusi fokus tadi ya kan. Di 4 step itu ada semua di toner ya. Jadi toner ini fungsinya kan membersihkan kotoran dan mengangkat sel kulit batik. Nah, poinnya bisa gitu toner. Tapi toner kita ini nggak cuma itu ternyata. Ya, ada bikin boost skin radiance ya. Kemudian ada improve skin dan bikin smooth. Oke, jadi dia juga termasuk dalam fokus yang masalah dan juga cleansing. Jadi ingat ya 4 step tadi di toner dia udah berfungsi berapa step tuh. Makanya saya kira dengan kayak gitu kan sangat valuable ya. Slide berikutnya adalah sunscreen. Okay. Namanya bening kromosom glomosom sunscreen SPF 50 PA+4. Nah, ini nih banyak yang harus mengerti ya. Jadi untuk sunscreen itu ada beberapa tipe SPF, dari mulai 15 SPF, SPF 30, SPF 50. Dr. Oki nggak tahu tanggung dia pakai yang 50. Kenapa? Alasannya ada alasannya. Terus PA-nya positif 4.
plus, 4 plus. Emang ada berapa plus? Ada PA2 plus, ada PA3 plus, ada PA4 plus. Dokter Oki ambil nggak tahu-tahu yang PA4 plus itu stroke point. Makanya dengan harga segitu satu paket kita, wah luar biasa murah. Ya. Nah, ingredients ya, kita lihat dulu ya. Ini kita bahas SPF dulu deh ya. SPF 50, apa bedanya 15, 30, dan 50? 15 itu tidak bisa dipakai outdoor. 15 itu kalau ada sunscreen, kemarin kalau bisa sunscreen Anda lihat, kalau cuma 15, berarti buat di rumah aja. Buat nih kayak kita nih, radiasi ini taruh 15 fine. Ya kan? Tapi kalau ibu rumah tangga, apalagi yang bergerak di bidang kuliner, kadang di luar nih, indoor. Tapi kan Anda merasakan oven panasnya, masak, ya kan? Masak. Itu nggak bisa 15, 30, padahal indoor. Nah, cuman nih kita broadcast 50, indoor bisa, outdoor bisa. Kenapa? Karena kita wanita yang melakukan aktivitas banyak di luar. Makanya dipakai sama Dr. Oki 50. Nah, terus berarti terlalu ini dong dok bisa menyebabkan komedogenik? Tidak, karena ini istilahnya adalah konsepnya oil control dan water base. Jadi yang takut komedogenik. Jadi ingat ya, kalau 50 itu bisa untuk outdoor dengan kapasitas kita yang negara kita ini katulistiwa, apalagi yang suka berlibur traveling gitu ya. Jadi 50 diambil untuk indoor dan outdoor bisa. Oke. Kemudian positif PA-nya 4 plus. Ini ada 3 kategori, PA2, PA3, PA4. Anda harus, karena apa? Karena itu di situ ada tulisannya, pasti member atau calon member atau yang Anda ingin kenalkan itu akan bertanya. Apalagi Anda menawarkan kepada dokter estetik, dia pasti tanya. Gitu ya kan. Nah, jadi kalau PA-nya bedanya nih ya, kalau PA-nya 12 itu perlindungan istilahnya levelnya cukup. Tapi kalau PA-nya 13 itu artinya tinggi. Tapi kalau kita pakai PA 14 artinya apa? Proteksi yang sangat tinggi untuk kulit, udah level yang paling atas. Makanya ini termasuk suatu produk yang premium, tapi dipasarkan dengan harga yang sangat ekonomis. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi komposisinya. Komposisinya ini ada 3 kali barrier boosting kompleks. Tuh, coba lihat tuh. Apa nih yang menjadi selling point di sini nih? Selling pointnya apa nih? Ada Centella asiatica ekstrak. Ini kalau di Korea ya, Korea nih, ini kan kita kira-kira kosmetik skincare nih kalau Korea Jepang nih ya, yang pakai. Nah, Centella asiatica ini terkenal sekali ya, mahal bahan ekstrak ini. Kenapa? Karena dia membenahi struktur kulit, pemakaian 14 hari, 28 hari aja sudah bagus. Dan Dokter Oki pemasukan ini di wadah sun cream. Coba. Mungkin sinyalnya kali kalau nggak dengar situ ya. Nah, jadi di sun cream-nya ini aja udah ada Centella asiatica. Biasanya Centella asiatica ini masuknya di serum. Tapi di sun cream itu Dokter Oki masukin. Ya. Artinya ini selling point. Kenapa? Makanya dibilang tingkat kromosomnya ibarat cepat karena ini di sun cream aja ada Centella asiatica gitu loh. Kemudian ada 377 udah tahu ya tadi ya. Kemudian ada resveratrol, itu mahal ya, satu produk yang ikut membooster kulit ya. Kemudian ada niacinamide dan ada glutathione, itu aja. Jadi kalau sun cream Anda mengandung apa? Sun cream kita ya
Apa dong? Nah, ini kan nanti ada recordingnya, bisa diulang ya. Ingat ya, SPF kita berkelas. SPF kita, sunscreen kita SPF 50 PA plus 4. Anda harus berjaga. Kenapa SPF 50? Karena dipakai bisa untuk outdoor. Ya, kita terus kenapa PA 3, PA-nya 4 plus? Karena untuk protect yang paling tinggi levelnya. Terus ada apa aja di situ? Ada Centella astiaca, ada apa namanya tadi, niacinamide, kemudian ada glutathione. Itu mahal semua, itu bahan aktif, dan itu ada di sunscreen. Oke. Nah, kemudian kita masuki lagi ke slide terakhir, yaitu bening kromosom blossom night, pakai malam hari. Ya, nanti di belakang saya ulas secara pakai ya, belum dikasih kesimpulan. Ingredientsnya ya, night cream ini masuk di mana? Night cream ini kalau di step beauty, dia masuk di nutrisi dan fokus. Ya, di kategori step tadi ya, step yang itu adalah untuk memberikan nutrisi dan juga untuk membantu memberikan solusi bagi kulit-kulit yang bermasalah. Ini poin daripada fungsi night cream. Kalau kita lihat daripada ingredients yang di garis bawah tebal itu 4D brightening complex. Lihat lagi pakainya apa? Tuh, niacinamide. Oke, itu selling point 377 dipakai. Ya, tranexamide acid. Ini mahal nih, tranexamide acid. Jadi Anda nggak usah ingredientsnya apa, aduh banyak, udah banyak gak ngerti, terbingung, bahasanya aneh pula ya kan, nggak usah. Yang bahasa-bahasa yang familiar tapi menunjukkan nilai tinggi, strong point, strong power strong ya, dan selling point. Begitu Anda jelaskan kita punya night cream, ada 4D brightening complex, isinya apa aja? Niacinamide 377, tranexamide, kelar. Tranexamide asidnya apa nih fungsinya? Mengurangi bintik hitam ya, ya. Seperti apa bintik hitamnya? Melasma, flek-flek. Nah, ini banyak nih wanita-wanita terutama ya, yang sudah mau menopause, yang menggunakan kontrasepsi pil, hormon lah ya, kontrasepsi hormon, atau yang sering terpapar. Laki-laki ya juga gitu ya. Laki-laki sekarang perawatannya lebih intens loh daripada wanita. Kalau saya waktu di klinik saya ya, itu laki-laki itu lebih patuh dia kalau datang perawatan dibandingkan wanita. Jangan salah. Ya. Kemudian kita lihat lagi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ini ya, stimulating cell renewal. Jadi artinya apa? Menstimulus perbaikan sel kulit. Slide berikutnya gambar orang ya. Kemudian, nah ini ya. Kemudian even skin tone. Apa sih even skin tone? Tone up, istilah itu tone up. Kalau di istilahnya kita tuh tone up. Nah, coba bahasa formalnya even skin tone apa? Mencerahkan warna kulit, tapi bukan cerah-cerah yang biasa. Cerahnya tuh alami, transparan, nah, tone. Nah, even skin tone ya. Kemudian smoother dan firmer looking. Apa nih? Lebih halus dan lebih kencang. Night cream loh. Jadi gunakan di rutin ya. Dan juga sebagai membantu memperbaiki kulit yang sudah mulai rusak seperti kekeringan. Ini kalau kita kurang minum, kita begadang aja mata panda tuh ya. Terus kurang minum mulai retak-retak. Radiasi berlebihan seperti gini, polusi udara, rokok, garis-garis ini mulai ya. Anda kurang tidur aja mata panda sama garis penuaan Anda udah mulai ya. Kemudian visibly brighten ini kelihatan jelas bahwa mencerahkan warna kulit wajah Anda. Oke.
Gimana cara pakainya? Simak baik-baik. Tahap pertama, Anda bersihkan wajah Anda. Pada saat membersihkan wajah, ingat tadi ya, santai aja, Anda jangan buru-buru. Kalau soalnya produknya isinya bagus, Anda coba sat, rugi Anda. Biarkan si cleanser ini selain membersihkan, dia ingredientsnya menyerap. Ya, cleanser kita ini selain membersihkan juga ada nutrisi, jadi rugi kalau Anda buru-buru. Pertama, bersihkan wajah Anda, kemudian setelah itu gunakan toner, setelah itu kalau Anda mau pergi, pakai sunscreen. Itu dulu yang menyentuh kulit dasar Anda. Ya. Kalau enggak, ya pakai night cream kalau malam. Kalau siang, walaupun nggak kemana-mana, pakai aja sunscreen. Kenapa? Nggak cuma buat protek, karena dia ada nutrisi di dalam sunscreen itu. Baiknya cuci muka berapa lama ya dok? Ya, yang penting Anda rasa udah ada rasa seger masuk di 5 menitan lebih lah dikit ya, gitu. Tergak sembari di massage gitu, biar terasa bersih gitu kan, relax. Kalau buru-buru ya palingan minimal 5 menit lah ya. Tapi yang baik itu pada saat malam hari sebelum Anda tidur, Anda lakukan tuh, bersihkan wajah, pakai toner, kemudian pakai night cream, baru Anda bobo manis. Jangan lupa minum WKS. Nah, itu oke. Saya rasa tadi aplikasinya sudah dijabarkan. Saya sengaja cukup 1 jam saja karena pasti akan banyak pertanyaan mengenai ini. Session berikutnya kita bahas per ingredients. Saat ini yang benar gimana dok? Ini menggunakan toner ya, setelah Anda oleskan Anda ini ya, dibersihkan dulu nih ya kan, udah bersih ya kan, terus gini kan ya kan, halus-halus aja kan, kasih udah bersih tadi kan, untuk membersihkan sisa-sisa mungkin masih ada yang nempel, udah gitu ada gini-giniin supaya dia masuk ya, karena kan ada nutrisinya juga, sayang loh isinya ya, semuanya berkualitas. Maaf kelewatan ini produk buatan mana dok? Buatan yang pasti ya, semua komposisinya dari luar negeri. Oke. Benih kromosom tepatnya digunakan dari umur berapa? Remaja udah boleh pakai. Ya, remaja udah boleh pakai. Ini ya, sunscreen kita aman. Ya, semomen untuk ibu hamil, ibu menyusui ya, yang berjerawat sekalipun, all kind type skin. Jadi semua tipe jenis kulit ya, ada ibu hamil, ibu menyusui boleh. Oke. Pakai produk ini apakah harus stop produk? Oke. Kalau memakai produk ini, Anda sedang menggunakan produk lain, Anda kasih jeda aja 3 hari minimal. Ya, 3 hari, dah boleh pakai langsung. Oke. Sekarang saya tutup dulu sebentar, biar saya serahkan kepada host kita untuk mengatur sesi tanya jawab. Terima kasih sudah mendengar pemaparan ini. Saya buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Wow, ternyata produk kita itu benar-benar produk mahal karena kandungannya. Kalau aku tadi nyatet ya dok, banyak banget. Nih catatan tuh sampai banyak ya. 377 glutathione, tranexim, tranexamic acid. Itu selling point. Belajar lagi. Tapi ini pemainnya luar biasa. Oke, baik. Kita masuk ke tanya jawab ya dokter. Banyak banget nih. Siap dok. Sampai pagi dok, kita udah kayaknya dok. Oke. Baik. Oke, sebentar dok. Gak sabar dok, kupas tuntas. Oke, udah dikupas tuntas, aman ya. Oke, wait. Banyak. Bentar.
Nanti Jadi kalau apa pakai bisa kan ada jawaban konsul. Kalau ya, pakai berjerawat basah apa harus pakai yang mana? dipakai kulit berjerawat apa bisa produk ini? Oh bisa, sangat bisa karena ini all kind skin type, semua jenis kulit. Terutama skincare-nya bagus, tonernya bagus untuk yang berjerawat, night cream-nya juga bagus. Itu semua satu paket ini untuk semua jenis kulit, memberantas semua masalah. Makanya tadi saya jelaskan kenapa ada 4 step, karena ini semua eh, 4 step itu bekerja di 4 item ini, ya. Oke, luar biasa ya. Ini tadi udah dijawab ya, bedanya SPF 30, 40, 50 apa ya dok? Selain masalah indoor, outdoor, apakah ada pengaruh tentang berapa jam bisa bertahan, perhitungannya seperti apa? Wih, Oke. matematika nih yang nanya nih dok. Itu yang SPF loh ya, itu Peter. Saya sebenarnya mau jelaskan itu tadi, cuman kelewat. Saya kelewat. Nah, untung ada yang nanya. Oke, nih saya terpaksa pakai kacamata supaya tidak salah baca. Ya, jadi SPF 50 ya itu memblokir 98% UV ya, sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet ada 3, Barin. A, Ya. B, C. Ya. Nah, yang A ini datang patul, yang B ini datang nyerap, yang C ini yang gawat. Nah, kita kan nggak tahu nih, kita nggak bisa deteksi di mana UVA, UVB, UVC. Nah, dengan SPF 50 itu ya bisa memblokir 98% sinar UV yang kira-kira masuk gak keluar lagi. Nah, itu tekniknya setinggi itu 98% loh. Makanya Dokter Oki pakai yang SPF 50 karena kita di negara yang tropis, ya kan? Nah, kemudian SPF 50 ini ya tahan selama kurang lebih 8 jam. Jadi kalau pada pekerjanya SPF 50 ini ya tahan 10 menit kali 50, 500 menit yaitu kira-kira 8 jam lebih. Ya, makanya kita pakai sunscreen-nya itu yang SPF 50. Ini bagus nih. Nah, biasanya kalau kayak gini sorry. Biasanya gini, mana boleh kalau misalnya nggak yakin boleh habis wudhu siang hari ya, siang hari pakai lagi boleh. Jadi sehari bisa pakai 2 kali, nggak apa-apa. Kalau kita keluar lagi dalam aktivitas di luar. Tapi sekali pemakaian dia bisa bertahan 8 jam. Oke. Jadi sekali pemakaian bisa bertahan sampai 8 jam ya dokter ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Pasti menjawab lah. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Cara pemakaian sudah disampaikan dok, karena saya baru gabung. Tadi cara pemakaian sudah ya dok ya? Udah, nanti dikasih rekamannya aja nih. Siap. Nanti dikasih rekamannya. Oke. Baiknya cuci muka berapa lama ya dok? Tapi kayaknya dokter juga udah jawab. Udah dijawab. Day creamnya nggak ada ya dok? Day creamnya udah mencakup sunscreen, makanya sunscreennya keren. Karena gitu ya. Ya biasanya dokter-dokter estetik, apalagi dokter Oki ya udah sangat pengalaman sekali ya. Beliau ini kan nggak mau sifatnya mubazir ya. Ya kan? Kita nanti akan keluar serum soalnya nanti. Ya, jadi sunscreen itu biasanya sudah mencakup day cream. Apalagi perempuan ya, udah pakai sunscreen, pakai day cream, pakai foundation, pakai BB cream, aduh itu berapa tebelnya itu, enggak? Sementara pori-pori kulit kita ini kayak paru-paru, dia harus napas. Nah, berapa banyak yang ditiban di sini kan kacau juga. Dokter Oki saat ini dia ngeluarin sunscreennya itu sudah bisa memberikan selain proteksi juga nutrisi ya anak saya. Ya, jadi gitu. Nah, kenapa perlu pakai day cream saat ini sunscreen cukup? Karena kandungannya luar biasa, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, lewat ini produk buatan mana ya dok? Udah tadi dijawab. Yang pasti sisinya dari luar semua. Bening kromosom tepatnya digunakan dari umur berapa? Tadi udah jawab juga. Ya. Kalau mau pakai produk ini apakah harus stop produk perawatan? Tadi juga udah dijawab. Produk satu paket lengkap ya dok? Yes. Ini kan produk satu paket lengkap ya dok ya? Lengkap. Toner pakai kapas apa tadi? Mbak Rin aja deh. Kulit sensitif nggak boleh ya dok?
Boleh, Kulit sensitif boleh nggak, Dok? Boleh. boleh. Dan ini semua tipe jenis kulit. Mm-mm. Habis pakai produk mau keluar pakai bedak lain bisa ya, Dok? Boleh. Yang penting yang menyentuh pertama itu ini dulu sunscreen ya, makanya sebelum menggunakan kosmetik ya produk lain ya. Produk lain ini kan kosmetik loh ya. Jangan Hmm. pakai sunscreen, bener pakai sunscreen yang lain-lain yang mubazir, ya kan? Jadi bersihkan dulu, kasih toner, pakai sunscreen, baru pakai bedak yang Baik. lain. Kenapa? Karena yang pertama kali yang menyentuh Makasih, kulit Dokter. itu harus yang berkualitas. Jangan sampai kita nggak tahu soalnya kosmetik, entah ada pengawet, ya kan, entah ada pewarna. Nah, sebaiknya yang menyentuh pertama kali itu ada yang pure, yang benar-benar kualitasnya bagus, yang tidak menyebabkan kulit bermasalah. Itu yang poin pentingnya itu. Oke. Nah, ini. Makasih dokter cantik. Jen. Nanti dikasih hadiah tuh, Dok, yang bilang cantik, Dok. Iya, dikasih giveaway, dikasih giveaway. Door Oke. prize. Oke. Giveaway-nya 1 kromosom, Dok. Wah, Aduh. oke. Dari Pak Andri luar biasa bening kromosom. Yes, luar biasa banget ya. Ini ada umur 45 tahun ke atas, apakah ada serum bening kromosomnya, Dok? Nanti akan ada keluar serum bening, tapi saat ini karena saya udah dapat bocorannya, makanya serumnya dia ada 2 tipe tuh, sebelum pakai serum dan sudah pakai serum itu ada combine 2, itu bagus banget. Bagus banget. Nah, tapi ini 4 ini aja dipakai dulu udah oke. Oke, baik. 4 dulu itu, sabar ya, sabar. Karena bocorannya nanti juga ada lip matte, ada cushion ya, ada Iya, hair care dong. ada hair care, ada body care, komplit. Komplit, plet. Pokoknya ini surganya Ini wanita. skincare wanita dan pria juga, karena pria itu sekarang lebih intens perawatannya juga. Benar dong. Sekarang mah, aduh, kalah kita dok perawatannya sama bapak-bapak. Iya, bapak-bapak lebih care dia. Oke. Jadi terima kasih dokter cantik. Sama-sama. Dokternya yang mana lagi? Rupanya bisa pakai bedak nggak dok? Oke, bedah boleh. Yang penting sunscreen-nya dulu. Yang menyentuh pertama di kulit kita harus yang berkualitas. Gitu ya. Jadi makanya kenapa ini menjadi dasar harus tahu setiap komposisi produk, karena ini yang bersentuhan langsung. Kalau saya pribadi ya, banyak iklan di luar sana pakai ini, pakai itu, saya selalu lihat pertama komposisi. Kedua, yang pertama kali menyentuh itu bukan yang langsung kosmetik ya, kayak bedak apa itu jangan. Yang pertama menyentuh itu kalau nggak setelah dibersihkan, kalau nggak serum, sunscreen atau nggak day cream. Nah di sini karena yang adanya sunscreen berarti sunscreen duluan. Nanti kalau ada serum, ya. Oke. Kalau pakai bening kromosom, apa harus pakai serumnya juga, dok? Saat ini sementara sudah bisa mengcover karena 4 item ini yang keluar lebih dulu ya. Untuk sunscreen semuanya sih empatnya ini dari mulai cleanser, dari mulai sunscreen, toner, sunscreen dan night cream itu udah cukup untuk nutrisi dan fokus, dan yang 4 item 4 beauty step tadi itu aja dulu pakai ya. Sabar. Oke. Satu paket bisa untuk berapa bulan ya, dok? Nah, ini tergantung pemakaian nih, ya kan? Kita bisa ini ya. Biasanya sih mungkin sekitar satu paket itu kalau yang udah biasa ya secara ini ya bisa 1 bulan, 1,5 bulan ya. Oke. Setelah kena matahari efeknya merah nggak dok? Kadang ada yang pakai skincare terus setelah kena sinar matahari jadi kayak tim rebus. Enggak. Kalau yang kena matahari itu kayak
kepiting rebus ya, itu kalau nggak ada mercure, dia ada hidroquinone yang levelnya tinggi tuh di atas 3. Karena kita nggak ada itu, kita nggak ada itu, jadi Oke. aman ya. Oke. Apakah bisa untuk menyembuhkan milea, dokter? Nah, kita lihat dulu nih nilainya tipenya sampai mana. Tapi ini untuk kategori ada tranexamid acid ya, kemudian ada Centella astieca, kita boleh coba aja ya. Oke. Dok, ini pertanyaannya. Kalau udah pakai day cream, apa boleh pakai foundation? Kalau udah pakai day cream, boleh. Day cream kita di sini sunscreen ya, sunscreen dulu ya, baru pakai foundation ya, jangan terbalik nih, jangan foundation dulu, barusan salah itu, ya, oke. Makanya harus mengerti. Kalau Anda pakai foundation, terus Anda pakai sunscreen, percuma, rugi, Anda bolak itu, ya. Oke, lanjut. Semua jenis kulit bisa dipakai mulai usia remaja, boleh. Ibu hamil dan menyusui, amankah? Apa produk ini bisa dipakai jika kondangan dengan produk-produk yang ada di rumah? Bisa, asalkan punya kita dipakai yang pertama menyentuh kulit, ya. Jangan yang punya kita, karena ini untuk protect, ini untuk fokus. Karena kita nggak tahu nih makeup di luar sana kan nggak mungkin, nggak ada pengawet, nggak ada pewarna, nggak mungkin deh itu. Nah, untuk mencegah itu tidak merusak kulit kita secara langsung, kita proteksinya pakai bening dulu, ya. Nah itu, ini jadi cepat deh. Malam dokter mau tanya, kalau pakai sunscreen siang, apa perlu lagi pakai bedak? Makasih dokter. Oh, sebenarnya kalau udah pakai sunscreen, ini kan untuk laki-laki kan juga. Ini sebenarnya kalau yang nanya laki-laki pas nih, ya kan? Ya kan laki-laki kan nggak pakai bedak, ya kan? Nah, jadi kalau habis pakai sunscreen nggak pakai bedak, nggak apa-apa. Kalau udah ada SPF 50, PA 4+, ya kan untuk protecting, sama memberikan nutrisi. Persoalannya adalah kalau perempuan ini kan pakai bedak. Oh, kalau laki-laki habis pakai ini nggak pakai bedak, nggak apa-apa. Ya apa ya dok. Apalagi nanti kalau misalnya cushionnya udah ada, wajib pakai cushionnya kita. Oh ada, ya, itu wajib tuh. Nah, jika sedang menggunakan produk lain, diperlukan jangka waktu tidak untuk memakai bening kromosom. Maksudnya ada jeda waktunya dok, itu yang ditanya ya dok. 3 hari tadi ya, kalau nggak salah saya bilang. Produk satu paket. Untuk apa kalau habis pakai produk lain mau pindah? Kalau Pak habis pakai produk lain mau pindah di kita ya? Iya. Jadi setelah dia pakai, kita kan punya produk perawatannya 3 hari ya dok. Minimal 3 hari, soal kita kan nggak tahu. Biasanya kalau dia lagi perawatan produk lain ini kita nggak tahu dia apa maksudnya produk lain perawatan dokter atau produk lain merek lain. Nah, supaya tidak terjadi breakout, karena kan kita punya ini pasti memberikan efek yang membersihkan semua toksin. Kita nggak tahu nih ada radikal bebas, apa kandungan di sana, pasti dibersihkan sama dia. Kasih jeda 3 hari supaya nggak kaget. Oke. Produk satu paket ada apa nih, skincare, night cream, day cream, toner dan lain-lainnya ya dok. 4 ya dok tadi dapatnya ya dok. Dapatnya 4. Dok, siang hari harus pakai bedak lagi nggak atau cukup bening kromosom? Tadi udah dijawab. Apa bisa dipakai orang yang punya alergi kulit? Nah, ini dok pertanyaannya dok. Bisa, orang ini all semua jenis kulit kok. Tak pikir all you can eat dok. Untuk cowok bisa juga ya, bisa. Sangat, ini nggak ada gender-genderan ini kalau di era sekarang nih, era kekinian nih, nggak ada gender-genderan. Semua pakai skincare, nggak perempuan, nggak laki-laki. Harga satu paket berapa ya dok skincare-nya? 3 jutaan ya. 2.750.000 belum PPN dok.
Oh ya, itu termasuk murah ya. Kalau Anda boleh cek itu berdasarkan bahan aktifnya ya. Hmm. Apalagi ini bahan aktif kita ambil dari luar import ya. Itu sangat-sangat murah loh. Beneran deh kalau dibandingin dengan yang lain. Nah kan tadi komposisinya kan isinya itu termasuk mahal. Ada glutathione, tranexamic acid, centella astiaca. Itu mahal loh. Banget ya dok. Dok, pemakaian dalam berapa hari sudah kelihatan hasilnya 28, 14 hari kelihatan. 14 hari ya dok. Hmm. Pakai bedak benefitnya apa tetap maksimal dok? Nggak apa-apa, yang penting yang pertama nyentuh kulit produk benih saja. Pakai tonernya ke kapas atau langsung ke telapak tangan? Kalau yang bagus ya, kalau di muka habis bagus gini loh. Kan ada nih kita nih kayak kondangan nih, wedding atau gathering lah ya, Pronita ya. Kita bersihin wajah nih. Ya, dokter ini kan langsung kasihnya kan cleanser nih, sabun ya. Nah, kalau masih kelihatan ada nggak ini kita pakai kapas. Tapi kalau nggak terlalu tebal, langsung aja taruh terus diketuk-ketuk. Tapi kalau kan lebih enak sih diusap, situ diketuk. Ya, Dok, biar itu nanti ngusap sama ngetuknya ada trainingnya nggak dok? Terus masasnya dok. boleh, boleh, ada trainingnya boleh. Ini ada pertanyaan dari Ayu Miliarder. Terus kalau malam hari gimana dok? Maksudnya apaan ini pertanyaannya? Kalau malam hari, ini ya malam hari tetap sebelum tidur itu penting ya. Kita harus ada sesi di mana malam hari itu. Karena apa? Karena mulai jam 9 malam nih, ingat jam 9 nih kita selesai acara nih ya. Kalau di Indonesia Barat ya, itu mulai wajah kita mengeluarkan toksin. Dalam bentuk apa? Sebum, keringat kelihatan. Cuman kalau kita kan biasa di AC, jadi nggak ketahuan nih. Padahal disitulah dia mengeluarkan toksin. Nah untuk itu makanya supaya toksin yang dikeluarkan kulit wajah ini hasilnya bagus, jangan ada sampai hambatan. Bersihkan. Setelah telatnya bersihin kulit itu jam 9, karena jam 9 toksin di wajah dikeluarkan. Jangan sampai pori-pori, komedo, minyak itu menghalangi toksin yang mau dikeluarkan secara alami dari fungsi detox wajah kulit sendiri. Apalagi Anda udah minum Wiki X dan Wiki S itu pasti ngebantu ngelain toksin. Nah jadi jam 9 ya atau sebelum tidur Anda bersihkan wajah Anda sebelum pakai night cream ya, bersihkan pakai toner, baru night cream, baru bubuk manis. Bubuk manis, bubuk cantik dok. Ayo bercantik. Oh keren sungguh ini sunscreen sudah langsung dengan day cream. Ini bagus. Yes. Untuk menghilangkan mata panda itu pakai yang mana ya dok? Apa harus satu paket dan perlu berapa hari? Terima kasih. Mata panda dok. Karena mata panda ini kan banyak nih penyebabnya. Biasanya sih sering begadang sama kekurangan cairan, hidratingnya kurang. Nah, keempat item tadi mengatasi masalah panda itu. Walaupun cuma cleansernya aja mengatasi. Karena kan dia selain memberikan nutrisi tadi kan. Ya kalau ikut di awal tadi ya, hydrating, deep cleansing. Ya kan? SPF 50 terlalu oily nggak dok di wajah? Ya, karena kita ada oil controlnya. Ada oil controlnya ya dok. Oke, kalau udah pakai bening kromosom nggak pakai bedak boleh ya dok? Udah. Boleh, kan laki-laki aja nggak pakai bedak. Bentar. Dok, dalam face wash ada caprylyl salicylic acid. Nah, itu bentuk apa ya dok? Apakah bisa digunakan untuk bibir dan busui? Bisa itu boleh. Boleh. Itu kayak caprylyl acid itu ibaratnya untuk mencegah terjadinya peradangan gitu aja. Tapi boleh. Karena gini ya, produk yang udah lolos BPOM ya, itu pasti boleh. Dan itu boleh untuk skin type semua. Dan ibu hamil, ibu menyusui segala macam itu udah boleh. Ya, boleh. Serumnya kapan ya dok biar komplit? Tanya bagi.
Kalau itu bagian dari dokter Rocky itu. Nah, untuk usia 57 tahun bisakah, Dok? Bisa lah, justru bisa banget. Produk kita ini sangat efektif di segala usia loh, apalagi yang usianya udah masuk ke 40 ke atas. 50 kan ya itu lebih bagus lagi harus pakai. Dok, mengenai harga apa yang membedakan dengan toner merek lain? Untuk ingredientnya juga ada di beberapa merek pasaran dengan harga di bawah bening kromosom. Tadi kan saya bilang ini ya, kualitas produk ya. Harga kalau makanya kalau hari ini kan tidak lengkap saya uraikan beberapa ingredientsnya. Tapi ingredient yang saya jelaskan tadi yaitu udah harga selling point dan jumlahnya lihat volumenya itu ada yang 100 mili ya kan 80 gram. Di luaran sana tuh kadang-kadang ada yang 80 G loh. Ya Yes. kan? Iya kan kecil. Ada ya? Udah pada lihat belum bentuk aslinya? Gede Belum. katanya, Dok. Katanya gede katanya dokter Rocky kemarin. Gede. Oh sana murah, mungkin lebih tapi kan kecil, 12 gram paling. Enggak. Hmm. Jadi kalau membandingkan sesuatu, apple to apple. Iya kan, Marit? Betul banget, dokter. Dulu pernah diilustrasiin sama Mas Reza, kenapa harganya lebih mahal. Sama-sama jualannya, tapi yang di sana nggak pakai telur, yang di sini pakai telur. Di sana pakai keju, sini nggak pakai keju. Ya kan, Dok? Iya. Jadi kalau membandingkan apple to apple, ya. Dok, hati-hati, Dok. Saya yang kangen nih. Makasih, dokter. Kangen ketemu lagi dari Bu Ratna. Ratna Palet kayaknya. Ya. Saya tahu. Beberapa bulan tergantung pemakaian ya, Dok. Kalau pakai tebel-tebel, tiap menit pakai ya cepat habis. Habis gitu. Yang penting sih sebenarnya rata aja, yang nggak perlu tebal. Yang penting rata semua area terkena gitu. Kalau tebal kayak pupuk itu enggak, tipis rata semua area terkena ya. Ingat tetap pada saat cleanser sama pemakaian toner lakukan pijatan ini ya lembut ya. Oke. Ya sama-sama Bu Asti. Berapa lama, Dok, kira-kira bisa merubah kulit kita menjadi cerah dan bagus setelah pakai bening kromosom ini? 14 hari kelihatan. 14 hari kelihatan ya, Dok. Oke. Nanti kalau nggak kelihatan wajahnya berarti pakai topeng deh, Dok. Dok, kalau muka berminyak bagusnya pakai 1 hari berapa kali ya, Dok? Sekali cukup. Satu paket berapa harganya tadi udah dijawab. Dok, bening kromosom mengandung merkuri nggak, Dok? Enggak. Pakai produk lain terus berhenti biasanya. Nah, mau nanya, kan saya saat ini pakai produk lain terus kalau berhenti biasanya malah suka muncul jerawat atau berutusan. Nah, apakah kalau pakai bening kromosom harus nunggu dulu sembuh jerawatnya atau boleh langsung dipakai setelah 3 hari jeda? Boleh pakai karena di situ ada toner tuh mematikan jerawat. Toner kita bagus. Bapak-bapak jadi kudu glowing juga dong. Nah iya Pak Dev. Ini Man Abud Bun yang dulu tuh loh Bun, yang waktu halal bihalal. Oh iya. Keren penjelasan dokter. Merkurinya berapa persen? Ya nggak ada merkurinya. Nggak ada merkuri. Nggak mungkin dokter Rocky buat produk ada merkuri, nggak mungkin banget. Oke. Kalau salah satunya habis duluan, apakah bisa beli satuan, Dok? Nah, kalau kayak gitu saya kurang paham, boleh tanyakan pada upline-nya masing-masing ya, ke manajemen atau ke Pak Firman tuh. Ya. Cleanser boleh dipakai maksimal berapa kali dalam sehari, Dok? Karena saya sering outdoor. Kalau maksimal yang penting sebelum dan sesudah aktivitas ya. Cleanser loh ya, cleanser ya sabun kan. Kalau saya sih
Kalau saya sih ya, kalau pagi kita mau mandi, pagi-pagi bangun kan, karena kita kan habis tidur tuh kan toksin-toksin kan udah buang toksin tuh harus pakai tuh Hmm. ya. Kemudian nanti kalau mau tidur, tapi di pertengahan itu kalau Anda sering keluar segala macam ya boleh pakai terus pakai tancap lagi gitu. Fleksibel sih. Kita batasi sampai jam 9 ya pertanyaan, nanti Ya, selebihnya ya, di halo dok aja ya. Kok ya. halo? Dokter Halo, dijawab. Wikidok. Itu bisa mengurangi bopeng-bopeng nggak dok? Oh, ya. Ada Centella Astiaka. Nah, Oh, ini tuh. oke. Ini tadi, ini dari Oma Ati. Tuh dok, yang kemarin datang di Halal Bihalal. Beliau usianya 76 tahun, tapi masih energik tuh dok. Oh Apa iya. bisa menyembuhkan milia dokter? Tadi udah dijawab sama dokter. Ya, kalau Melia kan eh, lebih ke arah kalau Melia itu kan satu problem kulit yang harus dikonsulkan juga di dokter kulit ya, spesialis kulit. Karena kan kita nggak tahu nih Melianya ini seperti apa. Karena saya kan nggak ini ya. Nah, itu harus sekarang dia termasuk kategori udah yang apa ya kalau itu ya patologis. Patologis itu istilahnya uh, case yang agak rumit, Milia, Milia, ya. Dok, beda skincare lain buat menawarkan ke calon member tepatnya apa ya kelebihannya? Loh, tadi saya bilang kan kita punya yang terutama diteberin tadi loh, yang tiap itu ada 3 kali apa ingredientsnya itu 4D brightening itu ya kan, yang nanti dilihat di PDF ini yang digaris tebalkan, tuh. Ya, itu strong pointnya. Terus tadi yang seperti 377, kalau niacinamide, terus udah ada niacinamide, ada kolagen, udah ada niacinamide, ada arbutin, ada glutathione. Itu kalau itu tuh selling point semua tuh. Nanti diputar lagi ya, ini saya ya, selling point semua. Jadi itu yang membedakan dengan yang lain. Kadang-kadang gini, kadang-kadang di tempat lain itu cuma ada niacinamide gitu. Tapi di kita ini kayak ibaratnya dokter Oki tuh dimasukin semua resep dewanya gitu. Udah ada niacinamide, ada kolagen, glutathione, arbutin, makanya namanya tuh hyper white. Karena udah super ya. Udah bukan super hyper, maksud petak semua gitu. Gitu. Oke. Jadi bisa dipakai untuk pria wanita dewasa. Apakah ada efek sampingnya, dok? Sejauh ini ya kan karena berdasarkan komposisi ya kita belum lihat kan ini baru mau launching nih ya kan, baru mau dipakai nih. Nah, kalau dari komposisi tidak ada efek samping. Kalau dari komposisi efek sampingnya adalah ada terakhir nih dok. Bisakah dipakai untuk umur 14 tahun? Kemudian ini termasuk untuk mengurangi kerutan kah? Dan bisakah untuk mengurangi flek hitam? Bukan flek hilang ini. Itu bisa tuh kalau yang case-case tadi jelas oke banget. Kalau 14 tahun, kalau dia sudah menstruasi boleh. Oke. Ini dok, jangan ditanggepin ini. Pakai bening bisa secantik dokter nggak? Dokter cantik sekali. Udah malu mulai dirayu-rayu nanti dokter. Oke, dokter. Thank you banget untuk sharingnya pada kesempatan malam hari ini. Pemaparannya luar biasa, jelas banget ya. Nah, termasuk tadi udah diinformasikan cara penggunaannya, perawatannya dan lain sebagainya. Pokoknya top markot.